Jangan bantu suamimu urusan nafkah, sekalipun kamu punya banyak uang. Banyak wanita-wanita yang berpikir, aku bantu suamiku supaya dia ringan bebannya, supaya cepat selesai masalahnya. Itu aku melakukannya karena aku sayang dan peduli pada suamiku. Tapi sayangnya, apa yang kamu anggap kebaikan, lama-lama akan dianggap sebagai kewajiban. Lalu berubah jadi hak, dan akhirnya kamu justru kehilangan tempat dan harga dirimu di mata suamimu. Kenapa ya seperti itu? Yang pertama, nafkah itu adalah kewajiban mutlak seorang suami. Baik di dalam agama ataupun di dalam adat, mencari nafkah adalah tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki. Ini bukan soal uang ya, tapi soal kewibawaan, kehormatan, dan jati dirinya. Kalau kamu seorang istri ikut menanggungnya, perlahan-lahan suamimu akan kehilangan rasa tanggung jawabnya. Dia berpikir, kalau aku tidak ada, istriku pasti bisa. Kalau aku kurang, istriku pasti bisa menolong. Dan akhirnya dia jadi malas, kurang berusaha, bahkan merasa apa yang kamu berikan itu sudah seharusnya. Dan itu juga adalah tanggung jawabmu sebagai seorang istri. Terus yang kedua, kebaikanmu itu diubah jadi standar. Awalnya dia berterima kasih, lama-lama suamimu akan berharap, kemudian setelah itu dia akan menuntut. Dan kalau suatu hari kamu berhenti atau tidak bisa membantunya, kamu yang akan disalahkan, kamu yang dianggap berubah, dan kamu dianggap pelit. Padahal dari awal, itu bukan tugasmu. Banyak kasus yang terjadi, istri yang bekerja keras, menabung, bantu biaya rumah, tapi saat dia sakit atau berhenti bekerja, dia malah dianggap beban, bukan lagi istri yang membantu. Terus yang ketiga, posisi dan derajatmu itu turun saat kamu ikut menanggung nafkah. Kamu perlahan-lahan bergeser dari posisi istri yang dinafkahi menjadi teman patungan, bahkan jadi tulang punggung. Akibatnya, suami lupa bahwa dia harus menjagamu, dia harus menghormatimu, dia harus memenuhi hak-hakmu, dia harus berpikir. Karena apa? Karena dia berpikir, kamu juga bisa mencari uang, kamu juga punya. Jadi kenapa aku harus repot-repot untuk menanggung dan mencukupi semua kebutuhan istriku? Dia mikir gitu. Bahkan tidak menutup kemungkinan uangmu yang kamu simpan susah payah diambil seenaknya sama suami kamu. Dan kalau kamu menolak, kamu yang dibilang tidak baik, dan kamu tidak mendukung suamimu. Terus yang keempat, dia jadinya tidak pernah belajar berjuang. Karena apa? Karena selalu ada cadangan dari kamu. Maka dia tidak akan pernah tahu apa itu artinya susah. Dia tidak akan pernah memaksimalkan kemampuannya. Dia tidak akan menghargai nilai uang dan usaha. Dan dia akan nyaman di zona nyaman. Sedangkan kamu yang akhirnya terus kelelahan pikiran dan tenaga. Tapi bagaimana kalau suamiku benar-benar kesulitan? Dengar ya bu ibu, kamu bisa membedakan antara membantu dan mengambil alih. Kalau kamu memberi, berikan sebagai hadiah, sebagai sedekah, sebagai bentuk kasih sayang. Tapi jangan pernah jadikan itu rutin. Jangan pernah masuk ke pos anggaran nafkah. Dan jangan pernah bilang, ini untuk bayar listrik pak, ini untuk bayar uang sekolah anak kita bulan ini pak, ini untuk beli beras kita pak. Jangan. Katakan saja, ini uang simpananku, ambillah kalau kamu butuh. Tapi kalau masalah nafkah keluarga, itu tetap tanggung jawab kamu ya. Aku cuma bisa bantu sesekali saja. Begitu. Jadi mulai sekarang, stop membantu menopang nafkah keluarga. Sekalipun kamu punya banyak uang, jika ingin membantu, bantulah sesekali. Tapi jangan pernah menjadi ambil alih.